kementerian terkait Kementerian dan Informatika. 23 individu yang berusia tinggal teuing. Tah cai teh. Negatif kecanduan media sosial dan keseimbangan anjing nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelas 12 F4 kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi tentang perubahan sosial. Kami di sini mengambil tema tentang kecanduan media sosial. Unair News. Para peneliti menyelidiki dampak media sosial terhadap kesehatan mental di Indonesia. Mereka fokus pada penggunaan Facebook, Twitter, dan aplikasi pesan instan oleh 22.423 individu berusia 20 tahun yang tersebar di 297 kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan medsos memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental sesuai dengan temuan global sebelumnya. Gejala kecanduan medsos menurut pakar psikologi Universitas Airlangga Atika Dian Aryana MSc, MPSI, kecanduan media sosial dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari problematik internet use atau problematik penggunaan internet yang berlebihan. Hal itu ditandai dengan indikator seperti durasi, intensitas, dan frekuensi penggunaan yang melebihi batas wajar. Penggunaan yang melebihi 5 jam sehari dapat dianggap sebagai problematik, terutama jika seseorang kehilangan kontrol dan terobsesi untuk terus mengakses platform tersebut. Faktor lain yang mencakup kecanduan media sosial adalah pengabaian terhadap aktivitas di dunia nyata, di mana individu lebih memilih untuk terlibat dalam kehidupan maya daripada kehidupan nyata. Begitu ujarnya. Tentu, kecanduan media sosial adalah masalah yang semakin umum di era digital ini. Ada beberapa faktor penyebab yang bisa membuat seseorang menjadi kecanduan media sosial. Antara lain, menurut psikologis, yaitu pengejaran validasi. Banyak orang mencari pengakuan dan validasi diri melalui likes, komentar, dan jumlah pengikut di media sosial. 2. Kebutuhan akan koneksi sosial. Media sosial memberikan platform untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, terutama bagi mereka yang merasa kesepian atau kurang memiliki teman dekat. Ada juga faktor yang berkaitan dengan desain aplikasi. 1. Notifikasi. Notifikasi yang terus-menerus muncul mendorong pengguna untuk terus membuka aplikasi. 2. Ada reward system. Reward penggunaan penghargaan seperti likes, komentar, dan notifikasi baru untuk dirancang untuk memberikan kepuasan instan dan mendorong pengguna untuk terus kembali. Yang terakhir, ada faktor lingkungan. 1. Tekanan sosial. Tekanan dari teman sebaya atau lingkungan untuk aktif di media sosial. Yang kedua, ada aksesibilitas. Kemudahan akses untuk internet dan perangkat pintar membuat media sosial selalu ada dalam genggaman. Dampak negatif media sosial. Yang pertama, kecanduan media sosial dapat mengganggu tidur dan pola makan, sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang kedua, media sosial dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang ketiga, media sosial dapat meningkatkan risiko cyberbullying. Yang keempat, media sosial dapat menyebabkan penyebaran hoax. Yang kelima, media sosial dapat mengancam keamanan data pribadi. Yang keenam, media sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan diri dan kecemburuan sosial. Yang ketujuh, media sosial dapat menimbulkan FOMO atau fear of missing out. Dan yang terakhir, media sosial
dapat menimbulkan PABIG. Cara mengatasi: batasi waktu penggunaan, tetapkan waktu khusus untuk menggunakan media sosial dan patuhi batasan tersebut. Hapus aplikasi media sosial dari ponsel atau blokir akses ke situs-situs tertentu. Cari aktivitas lain. Isi waktu luang dengan kegiatan yang lebih produktif dan manfaat seperti olahraga, membaca, atau berkumpul dengan teman. Cari dukungan, berbicara dengan teman, keluarga, atau terapis tentang masalah yang sedang dihadapi. Peran lembaga yang dapat terlibat dalam mengatasi masalah kecanduan media sosial. Peran individu dan keluarga. Meningkatkan kesadaran mempelajari tentang dampak negatif kecanduan media sosial dan pentingnya keseimbangan digital. Peran sekolah. Menyediakan program konseling bagi siswa yang mengalami masalah terkait penggunaan media sosial. Peran pemerintah. Membuat regulasi yang lebih ketat terkait konten berbahaya media sosial dan perlindungan data pribadi penggunaan. Lembaga yang terlibat dalam mengatasi masalah ini: 1. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pedoman dan rekomendasi terkait penggunaan teknologi digital yang sehat. 2. Lembaga penelitian melakukan penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental dan sosial. 3. Organisasi nirlaba menangkapnya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan memberikan dukungan kepada individu yang mengalami masalah kecanduan. 4. Sekolah dan universitas melalui program studi terkait seperti psikologi, komunikasi, dan ilmu komputer. 5. Pemerintah melalui kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.